Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Nabi mengingatkan kepada kita bahwasanya nanti akan ada satu masa ada banyak ikhtilaf, ada banyak perselisihan fil aqidah, dalam akidah, wa fil amal, dalam amal, wa fil manhaj, dalam manhaj, wa hadza alladzi hasala. Dan itulah yang terjadi. Dan saat ini kita sudah menjumpai tentang perbedaan dalam masalah akidah, kemudian dalam masalah amal, kemudian dalam masalah manhaj. Fasahabatu radhiyallahu anhum, maka para sahabat semoga Allah meridhoinya, alladzina asyu tawilan, yang mereka berumur panjang, wajadu minal ikhtilaf, dan menjumpai tentang perselisihan tersebut, wal fitan, dan juga fitnah tersebut, wasyurur, dan juga tentang keburukan-keburukan itu semua, malam yakun, yang tidak ada pada mereka pada masa sebelumnya. Summa arsyadahum sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi membimbing kepada mereka, kepada para sahabat, untuk apa? Untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Jadi ketika ada perbedaan dalam masalah akidah, ada perbedaan dalam masalah amaliyah, ada perbedaan dalam masalah manhaj, maka hendaknya kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Maka di dalam agama ini ketika ada perselisihan, kembalikan kepada sunnah Nabi. Al-Quran juga perintah demikian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau terdapat perselisihan atas sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jadi dilepaskan egonya dan tundukkan hawa nafsu kita untuk mengikuti dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi. Dan kalau di kultur Muhammadiyah sudah sering mengutip hadis, pentingnya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Selama kalian mentaati keduanya, maka tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang bikin umat terpecah belah itu karena meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau semua orang mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat, dengan pemahaman para salafus soleh, insya Allah tidak ada perpecahan. Tetapi ketika perpecahan itu sudah terjadi di mana-mana dan orang mengajak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan meninggalkan segala bentuk bid'ah, maka dianggap memecah belah umat. Padahal yang memecah belah umat itu yang tidak sesuai dengan Quran dan As-Sunnah. Nah, ketika kita mengajak kembali, malah dituduh memecah belah. Padahal justru kita bersatu kalau kembali. Nah, baik Bapak Ibu. Tetapi yang terjadi kadang-kadang orang yang mengajak kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu dituduh memecah belah umat. Padahal yang terpecah belah itu mereka yang keluar dari sunnah atau yang mengamalkan sesuatu yang tidak dituntunkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dalam masalah akidah, maka pedomannya nas Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan bikin keyakinan sendiri, jangan bikin atau mengikuti ucapan tokoh-tokoh yang kemudian menanamkan keyakinan yang aneh-aneh dengan mengatakan kalau apa lewat di makamnya saja dosanya diampuni misalnya. Itu dalil dari mana? Kan tidak ada. Misalnya loh, ini cuma ilustrasi. Lalu mengatakan kalau menghadiri acara begini begitu maka pahalanya sejajar dengan haji. Ya, kalau tidak ada dalilnya tidak usah diyakini. Meskipun yang ngomong itu adalah orang yang memiliki pengikut yang banyak. Karena setiap keyakinan itu harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, bukan keyakinan yang sumbernya adalah rekayasa.
Maka menetapkan amalan fadilahnya begini begitu, Nabi tidak mengajarkan. Lalu dari mana dia dapat ketentuan tentang fadilah satu amalan tersebut? Padahal Nabi tidak menyebutkan. Ya, itu judulnya ngarang bebas berarti, karena tidak ada dalilnya. Maka kita tentu di dalam masalah keyakinan lihat Quran, hadis ada atau tidak. Kalau tidak ada, tidak usah diyakini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula di dalam amaliyah. Kalau Rasul tidak mengajarkan, tidak perlu kita ajarkan. Salat awal dan akhir tahun misalnya, Rasul mengajarkan apa tidak? Tidak. Ya sudah, tidak perlu dikerjakan. Tetapi kemudian ketika kita menyampaikan, tidak usah dikerjakan. Dikira memecah belah umat, dikira gembosi. Padahal kita tidak gembosi. Memang Nabi tidak pernah mengajarkan awal dan akhir tahun. Karena pada zaman itu ketika Nabi masih hidup, kalender Hijriah itu belum ada. Kalender Hijriah itu baru diumumkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai beliau, 7 tahun setelah Nabi wafat. Dan diumumkan saat itu kalender Islam dihitung dari hijrahnya Nabi. Dan waktu Nabi masih hidup belum ada kalender Hijriah, belum ada awal akhir tahun. Maka bagaimana mungkin Nabi mengajarkan sholat awal dan akhir tahun? Nah, yang amalkan banyak suatu kebenaran tidak diukur dari jumlah orang yang mengamalkannya. Jadi tidak diukur dari jumlah yang mengamalkannya. Kalau amaliyah tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya, tidak usah dikerjakan. Baik Bapak Ibu, kemudian apa lagi? Akan berbeda di dalam masalah, pertama adalah akidah, yang kedua adalah amal, yang ketiga di dalam masalah manhaj. Maka hendaknya kita at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah, berpegang teguh dengan apa yang dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berpesan, hendaknya pegang sunnahku, sunnah Nabi, jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan membuat perkara-perkara baru di dalam agama Allah yang tidak ada dalilnya. Wala takhruju an syariatihi, jangan keluar dari syariatnya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, termasuk anjuran berpegang kepada sunnah khulafa'ir rasyidin. Khulafa'ir rasyidin itu para khalifah yang mendapat bimbingan dari Allah. Ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhoinya. Kemudian ada sahabat Umar bin Khattab. Kemudian ada sahabat Utsman bin Affan. Kemudian ada sahabat Ali. Maka mereka semua adalah para khalifah yang mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang mereka kerjakan itu adalah sunnah, namanya sunnah khulafaur rasyidin. Maka apa yang dikerjakan oleh khulafaur rasyidin itu bukan bid'ah, itu juga sunnah. Maka ketika ada yang bulan Ramadan tarawih 11 sama 21 atau 23 tidak perlu dipermasalahkan, karena yang satu adalah sunnah Nabi, sementara yang satu adalah sunnah khulafaur rasyidin. Jadi tidak perlu dibenturkan, karena Nabi sendiri memberikan rekomendasi untuk mengikuti sunnah Nabi, untuk mengikuti sunnah khulafaur rasyidin. Yang dikerjakan khulafaur rasyidin itu bukan bid'ah, tapi itu adalah sunnah. Termasuk di hari Jumat, adzan 2 kali atau adzan sekali. Di zaman Nabi adzannya sekali. Di zaman Khalifah Utsman adzannya 2 kali. Di mana? Yang adzan pertama dikerjakan di pasar-pasar, dikerjakan di ladang, dikerjakan tempat orang-orang berkumpul, untuk mengingatkan kalau itu hari Jumat. Begitu orang-orang sudah kumpul, waktunya sudah masuk, baru adzan yang kedua. Jadi adzan pertama itu muncul pada masa Khalifah
Utsman bin Affan. Itu bukan bid'ah. Yang adzan sekali sunnah, yang adzan 2 kali juga sunnah. Bedanya sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Jadi apa yang dikerjakan oleh para khalifah termasuk membukukan Al-Quran itu bukan bid'ah, karena yang membukukan siapa? Khulafaur Rasyidin. Nabi menyebutkan sunnah itu ada sunnah Nabi, ada sunnah Khulafaur Rasyidin. Jadi kadang ada orang mengatakan, lah itu para khalifah itu melakukan bid'ah. Dulu Nabi tidak membukukan tapi khalifah membukukan. Itu bukan bid'ah, Nabi sudah kasih rekomendasi. Wa sunnati, kemudian fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Maka yang dilakukan khulafair rasyidin itu juga sunnah. Nah, itu juga sunnah. Sehingga penulisan Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf itu bukan bid'ah, karena Nabi menyebut sunnah itu ada sunnah khulafair rasyidin. Dan nanti akan kita temukan pula, dulu di zaman sebelum zaman sahabat Ali, masjid itu tidak ada lampunya, tapi di zaman sahabat Ali masjid itu ada lampunya. Jadi ngasih lampu itu tidak bid'ah, itu sunnah khulafair rasyidin. Demikian pula nanti kita temukan amaliyah-amaliyah yang lain yang dikerjakan oleh khulafair rasyidin meskipun tidak dikerjakan oleh Nabi, maka yang dikerjakan oleh khulafair rasyidin sudah mendapat rekomendasi dari Rasulullah untuk diikuti, sehingga tidak mengapa ketika ada yang menjalankan apa yang disampaikan oleh khulafaur rasyidin. Maka jangan nuduh bid'ah percetakan Al-Quran, karena itu sudah dicetak sejak masa Khalifah Utsman bin Affan, namanya Rasam Utsmani. Baik, Bapak Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, kemudian Nabi bersabda, apa sabdanya? Nah, addu 'alaiha bin nawajid, untuk digigit dengan geraham. Jadi kita diminta untuk menggigit sunnah dengan geraham. Nah, kenapa disebut geraham? Ini bahasa kiasan ya, karena geraham itu gigi yang paling kuat. Jadi supaya sunnah itu dipegang betul. Jadi supaya sunnah Nabi itu dipegang betul, sunnah khulafaur rasyidin dipegang betul. Sebagaimana ketika kita menggigit, maka gigitan yang paling kuat itu dengan gigi geraham. Maka silahkan dipegang kuat-kuat. Karena nanti di luar sunnah itu akan ada namanya bid'ah. Maka Nabi bersabda mengingatkan kita, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Nabi mengatakan hati-hatilah kalian dalam perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Jadi agama itu tidak butuh tambahan, tidak butuh diedit, tidak butuh dikurangi, tapi adanya adalah copy paste. Jadi tidak ada cut, tidak ada edit, cuman copy paste saja. Ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menyebutkan setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Dan Nabi bersabda, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Jadi Nabi menyebut setiap bid'ah itu sesat. Maka pastikan apa yang kita kerjakan itu berdasarkan kepada dalil. Kalau tidak ada dalil, ini ingat dalam masalah ibadah ya, maka kalau tidak ada dalil tidak perlu dikerjakan. Kalau dalam masalah muamalah, selama tidak dilarang, monggo kita boleh berkreasi. Karena dalam urusan dunia Nabi bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Sehingga urusan dunia silahkan berkreasi, silahkan melakukan riset, silahkan untuk berinovasi. Tapi dalam urusan agama dilarang berkreasi, dilarang berinovasi. Nanti kalau setiap masjid punya inovasi, punya kreasi, ajaran agama ini akan rusak.
karena semua orang menentukan sendiri tata cara ibadahnya. Padahal Allah mengutus Rasul tujuannya untuk apa? Membimbing umat manusia agar bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Maka hendaknya sebagai konsekuensi mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu alla yu'bad illa bima syara'a. Tidak boleh beribadah kecuali ibadah dengan cara yang dituntunkan syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.